Saya Daniati Fitri dengan NIM A1C22176 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait ide skema. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Pembelajaran Matematika. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang ide skema. Pengertian dari konsep skema. Skema adalah istilah pokok dari psikologi umum dari suatu konsep yang tersusun secara terstruktur, serta memiliki fungsi dan makna. Pada dasarnya, setiap konsep merupakan turunan dari konsep-konsep yang lain sehingga akan membentuk konsep-konsep baru yang pada akhirnya akan menimbulkan rangkaian-rangkaian konsep. Konsep-konsep golongan yang jadi pusat perhatian kita sampai sekarang ini bukanlah jenis satu-satunya. Misalnya, kita memiliki konsep tentang persegi. Maka persegi ini dapat digolongkan sebagai salah satu contoh dari bangun datar jika digabungkan segitiga, persegi panjang, trapesium, dan lainnya. Jika diberikan kumpulan dari pasangan objek-objek, maka kita dapat melihat sesuatu yang sama dari objek-objek tersebut. Contohnya, persegi panjang 4, segitiga 3, jajar genjang 4. Dari pasangan-pasangan tersebut, kita dapat menghubungkan dengan kata banyak sudutnya. Ide yang dihubungkan pasangan ini disebut dengan relasi. Ada dua jenis utama dari relasi, yaitu relasi terurut atau urutan. Contoh, lebih dari, kurang dari, nenek moyang dari, terjadi setelah. Yang kedua ada relasi kesamaan atau ekivalen. Contoh, ukuran yang sama, saudara dari, dan sama warna dengan kajian dari struktur merupakan bagian yang penting dalam matematika. Dalam kajian struktur dibangun relasi yang merupakan inti dari psikologi belajar matematika. Apabila kita ingin menanamkan konsep persegi panjang pada anak-anak dengan menggunakan pengalaman empiris, yaitu dengan menunjukkan papan tulis di kelas dan menyebutkan ciri-cirinya. Atau contoh-contoh lain selain papan tulis, misalnya bidang pada meja belajar dan memberikannya konsep tentang persegi panjang. Untuk mengetes tingkat pemahaman, maka kita bisa menunjukkan gambar selain persegi panjang, misalnya gambar segitiga. Kegiatan panca indera ini tidak hanya digunakan untuk pemahaman terhadap konsep-konsep biasa, tetapi juga digunakan untuk pemahaman konsep-konsep yang lebih sederhana dan abstrak. Skema mempunyai dua fungsi utama, yaitu satu, menggabungkan pengetahuan yang ada, yang kedua ada sebagai alat pikiran untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dalam belajar menggunakan skema. Yang pertama, kelebihan belajar menggunakan skema. Sebelumnya sudah disebutkan dua fungsi utama dari skema, yaitu menggabungkan pengetahuan yang ada dan sebagai alat pikiran untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, perhatikan skema berikut. Yang pertama, ada logaritma menjadi akar pangkat, menjadi eksponen, menjadi kurva, menjadi integral, dan menjadi turunan. Yang kedua, ada data, menjadi statistik, menjadi peluang, dan lain sebagainya. Salah satu kelebihan belajar menggunakan skema adalah semakin banyak skema yang tersedia bagi kita, semakin baik kemungkinan kita dapat mengatasi hal-hal yang tidak terduga. Atau semakin banyak skema yang kita buat, semakin banyak juga temuan hubungan antara materi yang ada. Ketika kita mengenali sesuatu sebagai contoh dari sebuah konsep, maka kita akan menyadari adanya dua tingkatan dari penggabungan dua skema, yaitu satu, sebagai dirinya sendiri. Sebagai contoh misalnya pada konsep persegi.
di mana persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Yang kedua, sebagai anggota dari golongannya. Jika dimisalkan, persegi adalah bagian dari contoh bangun datar, sama halnya seperti segitiga, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, dan lainnya. Skema merupakan sesuatu yang penting untuk memperoleh pengetahuan selanjutnya. Misalnya, jika kita ingin menjadi guru matematika, maka kita membutuhkan pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama psikologi pendidikan, teori belajar mengajar, dan yang terpenting pengetahuan matematika. Skema yang ada merupakan pengetahuan yang lebih tinggi tergantung pada skema-skema dasar tentang membaca, menulis, dan berbicara. Belajar skematik memberikan keuntungan daripada belajar hafalan. Keuntungan tersebut antara lain: yang pertama, belajar lebih bermakna. Yang kedua, belajar lebih efisien. Yang ketiga, belajar menyiapkan sebuah akal pikiran untuk menerapkan pendekatan yang sama pada tugas belajar di kemudian hari. Berikutnya, kekurangan skema dalam pembelajaran. 1. Membutuhkan waktu yang lama jika tugas yang diberikan terlalu jauh. Misalnya, aturan untuk memecahkan persamaan sederhana atau menggunakan aturan logaritma dapat diingat dengan cepat untuk mencapai pemahaman. Jadi, belajar fakta dengan cepat dapat dilakukan dengan mengingat aturan-aturan. Apabila hal ini dilakukan terus-menerus, menyebabkan beban lebih banyak. Dengan menggunakan skema, dapat mengurangi beban tersebut. Selain itu, skema mampu menyumbang sebagian besar ide dalam matematika. Ini berarti pembelajaran sekarang. Yang kedua, jangkauan materi yang terluas atau yang terlalu luas. Pengalaman baru akan mempengaruhi skema yang telah ada. Jika skema yang baru tidak sesuai dengan skema yang lama, maka diperlukan perubahan terhadap susunan skema. Cara pertama adalah dengan proses asimilasi, yaitu proses penyerapan skema baru yang skema baru tersebut telah sesuai atau cocok dengan skema lama. Cara kedua adalah akomodasi, yaitu proses merubah skema lama yang dimiliki oleh individu karena skema lama tidak sesuai dengan informasi yang baru. Contoh, ketika anak membedakan orang pribumi dengan orang asing, proses asimilasi terjadi apabila pada saat adanya skema bahwa orang asing adalah orang yang datang dari luar negeri, berbahasa Inggris dengan logat yang berbeda. Tetapi, ketika si anak tersebut pergi ke luar negeri, dia menemukan bahwa dirinya sendiri dideskripsikan sebagai orang asing. Berdasarkan asimilasi yang telah terjadi sebelumnya, maka terbentuklah ide baru bahwa orang asing adalah orang yang tidak di negaranya sendiri. Maka inilah yang disebut akomodasi. Berikutnya, fungsi integratif pada sebuah skema. Satu pengertian dari tujuan fungsi integratif. Fungsi integratif merupakan fungsi pembelajaran yang memadukan keterampilan induktif, keterampilan deduktif, dan pengetahuan atau materi pengajaran. Ijen dan Kauchak 2012 ayat 259 mendefinisikan fungsi integratif sebagai sebuah fungsi pengajaran atau instruksional untuk membantu peserta didik membangun pemahaman mendalam tentang pengetahuan sistematis sambil secara bersamaan melatih keterampilan berpikir kritis mereka. Dengan kefleksibilitasan fungsi ini, guru diperkenankan memusatkan perhatian pada materi, keterampilan berpikir, atau pada keduanya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
Ketika fungsi ini digunakan, sebagai guru menunjukkan fakta, konsep dan generalisasi dalam suatu gambar, peta, bagan atau matriks. Selanjutnya, guru dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat membimbing peserta didik mencari pola atau hubungan sebab dalam informasi yang disajikan tersebut. Dalam proses ini, peserta didik akan membangun pengetahuannya sendiri tentang materi atau konsep matematika yang mereka pelajari. Terdapat dua tujuan belajar yang akan dicapai dengan fungsi ini. Yang pertama, untuk membangun pemahaman mendalam tentang bangunan pengetahuan sistematis atau yaitu suatu topik yang mengkombinasikan fakta, konsep, generalisasi, dan hubungan di antara semuanya. Tujuan yang kedua adalah membangun kemampuan untuk berpikir kritis. 5 fase aktivitas fungsi integratif yang saling berhubungan. Fase ini adalah fase describe, fase compare, fase explain, fase hipotesis, dan fase generalis. Fase describe atau menggambarkan terjadi pada awal pelajaran. Secara langsung, guru menarik perhatian peserta didik pada data yang disajikan dalam sebuah bagan atau matriks atau gambar lainnya dan meminta mereka untuk mengamati dan kemudian mendeskripsikan informasi tersebut. Fase compare, membandingkan, merupakan lanjutan dari pengamatan dan mendeskripsikan informasi yang disajikan. Dimaksudkan untuk membandingkan data-data yang disajikan pada fase 1. Pada fase ini, siswa-siswa mengidentifikasikan kesamaan dan perbedaan dari 2 atau lebih sel dengan membandingkan data dalam sel-sel tersebut. Mereka memulai menstruktur informasi tersebut dan membuatnya menjadi lebih bermakna bagi mereka. Keterampilan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam data atau informasi yang disajikan secara langsung diperoleh dari pengamatan. Tanpa kemampuan membandingkan, menemukan pola tidaklah mungkin. Sedangkan generalizing bertumpu pada pengidentifikasian suatu pola. Pada fase explain atau menjelaskan, proses menjadi deduktif. Peserta didik dikenalkan pada critical thinking dalam lingkungan pembelajaran. Setelah mengidentifikasi fakta atau konsep yang terdapat pada informasi, mereka diminta untuk memberikan penjelasan mengenai hasil identifikasi tersebut dan diminta penjelasan terkait dengan identifikasi tersebut. Hingga pada titik ini, proses berganti dari induktif ke deduktif. Selanjutnya, membuat dokumentasi. Penjelasan melalui informasi yang teramati dalam data yang disajikan. Seorang guru yang tujuan pembelajarannya berpusat pada critical thinking akan memberikan tekanan khusus pada aspek ini. Selanjutnya, pada fase hipotesis. Setiap siswa diminta untuk merespons situasi suatu hipotetikal di luar informasi yang ditunjukkan pada mereka. Mereka diminta untuk berpikir lebih umum dan lebih abstrak dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya. Untuk alasan ini, proses diperluas dengan satu langkah berikutnya, yaitu generalis. Hypothesizing adalah kemampuan menjawab suatu pertanyaan bagaimana jika adalah suatu bentuk hypothetical reasoning. Hypothetical reasoning merupakan perluasan dari proses penggeneralisasian dan memperkenalkan peserta didik untuk memperluas pemikiran pada tingkat berpikir yang lebih tinggi. Berpikir kritis atau critical thinking dapat dipandang sebagai suatu keterampilan yang dihasilkan dari kemampuan untuk membentuk kesimpulan yang valid, menjelaskan, memprediksi, memperkirakan, membandingkan,
atau kemampuan menerima kevaliditasan suatu pernyataan. Kemampuan menerima informasi yang tidak relevan juga merupakan kemampuan untuk berpikir kritis. Pada fase generalis, siswa-siswa membuat rangkuman dari informasi-informasi tersebut dan kemudian membuat satu atau lebih generalisasi dari informasi tersebut. Dengan memperhatikan fase 1 dan fase 2 merupakan fase induktif. Berikutnya, yang kedua, merencanakan pembelajaran model integratif. Perencanaan proses pembelajaran akan lebih mudah jika dimulai dengan pengenalan materi dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran diidentifikasi, guru mempertimbangkan prosedur pembelajaran yang terbaik yang dapat mendorong siswa-siswa mencapai tujuan tersebut. Setelah mengetahui topik dan tujuan pembelajaran berkaitan dengan topik tersebut, guru melangkah pada mengumpulkan informasi sehingga siswa-siswa mungkin memproses informasi tersebut. Data atau informasi dapat disajikan dalam bentuk matriks, gambar, peta atau diorganisasikan dalam bagan atau variasi-variasi lainnya. Ada dua karakteristik yang penting dalam suatu penyajian data atau informasi, yaitu: pertama, bagan tersebut harus memuat informasi yang memungkinkan untuk dipelajari oleh peserta didik. Maksud informasi tersebut dibentuk sedemikian rupa sehingga siswa-siswa dapat memproses informasi tersebut lalu merangkumnya. Selanjutnya, membuat generalisasi dari informasi tersebut. Kedua bagan tersebut harus memuat informasi yang cukup sehingga siswa-siswa mampu memberikan bukti bagi jawaban-jawaban yang mereka berikan melalui hasil pengamatan. Yang C, tujuan skema dalam pembelajaran matematika. Yang C, tujuan skema dalam pembelajaran matematika. Karena perkembangan matematika sangat pesat, maka guru harus menyiapkan siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan matematika tersebut. Inti utama dari skema sebagai alat belajar adalah kecocokan dari skema yang sebelumnya yang akan membuat proses asimilasi dari ide-ide yang akan datang menjadi lebih baik. Dengan demikian, tujuan skema dalam pembelajaran matematika antara lain: yang pertama, membangun fondasi yang kuat dan terstruktur tentang ide-ide matematika dasar. Yang kedua, membimbing siswa menemukan ide-ide baru. Yang ketiga, mengajarkan siswa untuk selalu menyesuaikan skema lama dengan skema baru. Yang keempat, mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Afektif berhubungan dengan nilai atau value yang dalam konteks ini adalah suatu konsep yang berbeda dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak dalam dunia empiris. Pengoptimalan aspek afektif akan membentuk siswa yang cerdas sekaligus memiliki sikap positif dan secara motorik terampil. Dan yang kelima, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menghendaki hasil dalam belajar seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketika berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, siswa akan mencari sendiri pengertian dan membentuk pemahamannya sendiri dalam pikiran mereka. D. Pemahaman. Memahami gagasan dari skema menurut John A. Van de Walle 2007 ayat 26. Pemahaman didefinisikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas hubungan suatu gagasan dengan gagasan yang telah ada.
Pemahaman tergantung pada gagasan yang sesuai yang telah dimiliki dan tergantung pada pembuatan hubungan baru antar gagasan. Punca pemahaman berisi hubungan yang sangat banyak. Gagasan yang dipahami dihubungkan dengan banyak gagasan yang lain oleh jaringan konsep dan prosedur yang bermakna. Untuk melihat bagaimana pemahaman siswa, sebagai contoh dapat dilihat dengan cara melakukan perhitungan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan 2 atau 3 digit. Apa yang mungkin berbeda ketika siswa menjumlahkan 37 dan 28? Bagi siswa-siswa yang memahami, 37 hanya didasarkan pada proses membilang. Dimungkinkan mencari jumlah dengan menggunakan benda-benda dan membilang seluruh benda. Seorang siswa yang telah belajar puluhan dan satuan, tetapi dengan yang pemahaman terbatas, mungkin akan menggunakan pendekatan tradisional, ditulis dalam 2 baris dengan rata, lalu mulai menjumlahkan 7 dan 8. Sehingga siswa mungkin akan menuliskan 15 dan akhirnya memperoleh jawaban akhir 515. Bagi siswa yang memahami bahwa bilangan-bilangan dapat dipecah dalam banyak cara, yang memahami bahwa dari 38 ke 40 adalah sama dengan dari 8 ke 10, atau yang dapat melihat bahwa jumlah 2 bilangan tetap sama jika siswa menambah salah satu bilangan dan mengurangi dengan bilangan sama pada bilangan yang lain. Siswa mungkin akan menjumlahkan 30 dan 20 dan menggabungkan penjumlahan 8 dan 7. Mungkin juga siswa akan menjumlahkan 37 dengan 30, kemudian menguranginya dengan 2, dan mungkin juga dengan cara-cara lainnya. Berdasarkan contoh tersebut, dapat terlihat bagaimana tiap-tiap siswa mengembangkan gagasan yang berbeda tentang pengetahuan yang sama, sehingga siswa mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Pada kasus aturan perhitungan tradisional, risikonya adalah siswa belajar aturan dengan benar, tetapi tidak memiliki atau hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang mengapa aturan tersebut berlaku. Banyak siswa belajar aturan tanpa makna yang terkait dengan rasio yang merupakan upaya merelasikan antar gagasan. Oleh karenanya, dalam proses pembelajaran perlu ditekankan pada pemahaman rasional. Pemahaman rasional membuat usaha yang dilakukan tidak hanya bermanfaat tapi juga penting. Berikut beberapa keuntungan dari pemahaman rasional. 1. Meningkatkan ingatan. Pembelajaran secara rasional hanya sedikit, kemudian informasi yang diperoleh akan hilang. Informasi yang berkaitan dengan akan tersimpan lebih lama, dan untuk mendapatkan informasinya kembali akan lebih mudah. Yang kedua, sedikit mengingat gagasan besar merupakan jaringan yang memuat sekumpulan konsep-konsep yang saling berhubungan. Jaringan yang dibuat sedemikian baik sehingga semua bagian informasi dapat tersimpan dan dapat ditemukan kembali sebagai satu kesatuan dan bukan merupakan bagian-bagian yang terpisah. Yang ketiga, membantu mempelajari konsep dan cara baru. Sebuah gagasan secara lengkap, dipahami lebih mudah, diperluas untuk memahami gagasan baru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemecahan soal. Schoenfeld atau John A. Van de Walle 2007 ayat 28 menyatakan bahwa penyelesaian soal baru memerlukan transfer gagasan yang dipelajari dalam suatu konteks ke situasi yang baru.
Bila konsep-konsep disimpan dalam jaringan yang kaya, kemampuan pentransferan dan pemecahan soal dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang kelima, membangun sendiri pemahaman. Semakin luas pemahaman dan lebih terstruktur, maka sangat mungkin memperoleh penemuan-penemuan yang menghasilkan pemahaman baru. Menurut Scam atau John Van de Walle 2007 ayat 28, jika memperoleh pengetahuan merupakan hal yang menyenangkan, maka orang-orang yang telah mempunyai pengetahuan, memperoleh pengetahuan, kemungkinan besar akan menemukan sendiri gagasan baru. Khususnya ketika menghadapi situasi pemecahan masalah. Yang keenam, memperbaiki sikap dan rasa percaya diri. Pemahaman relasional mempunyai pengaruh afektif dan kognitif. Gagasan yang dipahami dan dimengerti dengan baik akan mengembangkan konsep diri yang positif bagi siswa, yakni kecakapan untuk belajar dan memahami pelajaran. Membangun sesuatu dalam dunia nyata diperlukan alat-alat, bahan, dan usaha, begitu pula dengan mengkonstruksi suatu ide. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun pemahaman adalah gagasan yang telah ada, yakni pengetahuan yang telah dimiliki. Material yang digunakan adalah sesuatu yang dilihat, didengar, atau yang disentuh. Terkadang sebagian material adalah pemikiran atau gagasan kita sendiri. Usaha yang harus dilakukan dengan berpikir secara aktif dan reflektif. Mengkonstruksi pengetahuan dengan pemikiran reflektif, yaitu secara aktif, memikirkan suatu ide, yakni mengubah melalui gagasan yang ada untuk mencari gagasan yang kiranya paling berguna untuk memberi arti terhadap gagasan baru. Nah, cukup sampai di sini penjelasan terkait materi ide skema. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada perasaan, mohon diungkapkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.